kambing ini kan masih sangat berpotensi untuk menciptakan bibit unggul Sangat, gitu. sangat. Benar. Jadi apa nggak sayang atau kok Pastinya. malah milih kambing itu dibelikan kambing yang jumbo-jumbo kan bisa dapat 10 atau mungkin bahkan 20 gitu. Ini pertanyaan yang sering saya bingung untuk menjawab. Nah, ini sekarang saya klarifikasi ya Mas Amin ya. Ah, Ketika dari manajemen Kaji Brewok kami kurban yang terbaik dengan itu. Malah dulu awalnya ini yang aneh-aneh. maksudnya gimana? Aneh-aneh ini dalam hal gini Mas Amin. Banyak kambing-kambing yang prestasi. Ya. Ya mungkin ya bukan apa ya ini Mas Amin. Jadi minta yang terbaik lah. Mm-mm. Ya malah yang udah kita nyari yang kualitasnya ini yang jangan yang sekarang udah gimana ya kambing itu ya menasional nama kambing itu sendiri. Nanti takutnya saya ini dikira ini membunuh lurinya orang. Dan sebenarnya menghabiskan itu. Sakit mas, saya kadang dengar tuh. Lah, ya benar itu. Akhirnya gini. Ketika itu akhirnya saya kasih solusi, ini aja dibeli. Jadi saya itu juga mengamankan ini. Jadi intinya untuk hal kayak ini bukan dibuat untuk gaya-gayaan supaya dikenal orang. Hebat itu orang kaya, duwe akeh kok gak eman. Bukan. Karena kondisi ini terjadi pada saya. Ketika kambing saya ini mulai bibit mulai kecil, kayak Tiago, kayak Ramses, kayak Matteo. Ya namanya saya ini udah kehilangan gogon ya. Ya salah satunya aja ngawinkan itu Tiago itu kan anak sultan muda kan. Ya gak menutup kemungkinan kita tuh. Kita kehilangan gogon. Kenapa ini? Saya itu sampai nggak punya pejantan itu mau ngawinkan ke Mas Amin kan kita izin ke Mas Amin saya izin itu. Nah ini rencana ini memang saya mau konsep lagi dari hasil breeding saya. Evaluasi setelah itu si Diego, Gogon, Baja Hitam, Moreno, apapun itu udah masa lalu lah. Itu. Jadi sekarang pengen konsep lagi. Ketika Kaji ini bilang, Mas kambingnya sampean udah beli, mumet saya Mas Amin. Lah akhirnya sama si hamba Allah ya dia. Saya ditelepon bilang Bang jangan disembelih bang sayang. Lapo kon kok eman. Waduh saya diaboti. Wong dikai rezeki akeh kok diaboti. Jawabnya gitu. Yang masih bagus-bagus banyak bang, bukan kambing saya. Loh akeh, tapi aku seneng wedhus mati lapo. Ini saya klarifikasi. Jawaban beliau. Lawan Nabi Ibrahim ae anake dikek, "No mosok wedhus saya tak jaluk tak kekno, tak tuku maneh." Bilang gitu itu, beliau itu. Dan alhamdulillahnya kalau sekarang saya klarifikasi sendiri. Dibilang kambing ngono sak kemahalan. Loh iya saya ini gak bodoh. Banyak yang lebih bagus dari mereka. Tapi orangnya itulah senang punya saya. Itu rezeki mas. Kayak gitu kan. Sebenarnya kalau ngomong senang punya saya ya memang senang. Cuman ya siapa yang nggak tahu Tiago. Iya. Ya maaf juga Mas Amin. Akhirnya ya lurinya Sultan Mudan ini ikut juga itu. Tapi insya Allah berkah mas. Ya, amin. Mudah-mudahan toh di sini masih banyak yang bermunculan. Oh iya, pasti. Walaupun masa depannya saya sudah tahu. Ya, itu yang susah. Ketika nah kalau saya ini breeding, kalau saya ini kan lebih suka ini breeding ini mas, ketika keluar potensi bagus, tak rawat mulai kecil, tak besarkan sampai prestasi kan kepuasan. Ya betul. Ya dilemanya itu sama juragane ya sumpek juga mas. Nanti prestasi nanti lah takut iki panggilan ilahi. Makanya tadi waktu saya review sama Mas Diko, ini anaknya Sultan Muda mas, ini anaknya Sultan Muda. Setengah agak lemes tapi senang gitu. Iya. Anaknya pas lahir rapi setahun lagi. Tapi ya ini guys ya bisa digaris bawahi lah, mudah-mudahan sama Allah ini dicatat
bukan bagian dari kesombongan Bukan. dan ini sebetulnya motivasi dan bukan bagian dari untuk sengaja menjadi riak dan mengumbar Iya, iya. macam-macam. Tapi alhamdulillah tak jawab Mas Amin. Ketika itu hal itu terjadi. Ini nyata ya dan fakta. Ah, Banyak keberkahan yang terjadi. Kalau ya itu salah tinggal satunya ya alhamdulillah tak lihat ini ya jalur-jalur ini rezekinya dari Kaji Brewo ini juga ada. Ah. Alhamdulillah ternak ini semakin sehat. Alhamdulillah sekarang itu ya tak kasih tahu, Masya nggak usah Allah, beli, nggak usah iya apa, sekarang gitu. katanya kebutuhan daging untuk Haji Brewok ini malah meningkat Ya alhamdulillah grafisnya itulah. lihat gitu. Ini yang saya tanya. dan Gitu. ini terbaru nih guys, bukannya mau ngegosip, Iya. sampai bahkan Denny Caknan udah masuk sini, benar? Iya. Betul. Kalau Jadi kalian kita tahu Balunganan, ya supply-nya dari kita. Jadi beliaunya melewati Mas Abdi. Mas Abdi dengan kami layaknya seperti keluarga. ya Karena setiap tahun memang tiap kami tahun ketemu saya di kita sini. memang setiap tahun ketemu di sini dan kami satu pemikiran, satu nafas, satu hati dalam pergerakan untuk sosial dengan cara kami masing-masing. Oke. Tapi intinya adalah untuk kemanfaatan. Nah, Dari Mas Abdi inilah kita nyambung sampai bisa suplai di salah satu resto Denny Caknan. Iya. Dan itu Ya. kebutuhannya Luar biasa. agak lumayan. Besar. gitu, guys. kita berkorban tuh hal itu, tapi keberkahannya ya kita insya Ya, Allah. alhamdulillah. Ya itu Ya kita lihat itu. nggak disangka-sangka. Ya, Maksudnya Itulah ya. siapa Denny Caknan ini siapa, Kaji Ya. Brewok ini siapa, tahu-tahu bisa langsung connect Lah, gitu. Dan menjadi supplier utama, betul bukan? Betul, betul. Jadi supplier utama untuk di warungnya Denny Denny Caknan Caknan. yang baru buka di Jakarta, Di Jakarta Kuningan. di di Jakarta. Kuningan. Berapa kebutuhannya kurang lebih? Kurang lebih sekitar sekitar 6 ton. Kaki ikut beliau Mas. 6 ton itu hanya satu itu ya, satu tempat. Satu tempat. Belum yang lain. Belum. Belum. Kurang lebih ada berapa yang Ya, ada gandeng banyak. sama Kaji Brewok? Kalau di Reading dengan Kaji Brewok Semua itu global. ada beberapa isu besar yang mungkin nggak bisa sebutkan satu-satu di sini Oke. karena Iya. berkaitan dengan mungkin dengan privasi atau teman-teman yang sudah berupaya masuk. Siap. Cuman kalau saya bilang sekarang di sini Kaji Brewok kalau bilang cabang kita ada di Bali dan di Lombok. Kita punya Oke. gerai di sana. Ya. Jadi kita mulai membuka pasar-pasar di sana, tidak menutup kemungkinan di Malang sendiri, di kota-kota seperti Surabaya dan Jakarta nantinya akan ada permunculan Kaji Brewok yang lain. Didoakan aja, Amin. semoga Amin. ini terlaksana. Ini baru perencanaan yang sudah masuk dan Amin. mungkin ajakan-ajakan ya Siap. untuk berbisnis kambing secara baik dan benar. Iya, benar. Oke, jadi ini masih membuka pintu untuk Oh pasti. Pastinya itu. Siapapun Makanya kami di sini open mas. Sama siapapun kami open. Saya selalu teringat pesan dari Kaji Dola ya pada saya. Pintu Kaji Brewok selalu terbuka untuk siapapun. Untuk orang yang baik, untuk orang yang mempunyai niat tidak baik, untuk orang-orang yang ada niat dalam hati terbesit ataupun memang betul-betul niat dari rumah datang ke sini untuk merusak apa yang ada di sini, kami buka itu semua. Biarlah ini semua menjadi sunatullah dalam arti apa? Suratan takdir. Kita hanya berupaya semaksimal mungkin baik untuk semua orang, siapapun. Jadi siapapun yang mau ya welcome. Mau ngobrol oke, mau Iya. mau Makanya saya sharing juga oke, nggak mau- pernah menutup Iya, kemungkinan ya, mau Ci, ya. tanya-tanya aja, Iya. nggak ada masalah. Apalagi yang mau beli. Siapapun itu, saya nggak mau menutup kemungkinan. Apalagi yang mau beli. Iya. Oh, iya, itu. Ya nggak apa, alhamdulillah ikut Saya tanya-tanya di sini kan enggak apa-apa. Loh, Ya, ya nggak nggak ada apa-apa. masalah. Gitu. Ini Monggo aja. Ini kayaknya udah maghrib nih guys. Break dulu nggak apa-apa. Jan, berapa menit, Jan? Mungkin kita break dulu guys. Ini pembicaraan semakin menarik karena ini sudah azan maghrib. Nanti insya Allah setelah Sholat. maghrib kita lanjut lagi ya. Masih ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan untuk kita jadikan motivasi bareng-bareng dan belajar bareng-bareng. Amin. Oke, kita break dulu guys ya. Siap. Oke guys, tadi kita break dulu karena azan maghrib, melaksanakan sholat maghrib dan sekarang kita lanjut
obrolan yang semakin menarik. Terakhir tadi sebelum kita tutup untuk break, saya bertanya sama dari pihak Kaji Brewok, dari Bang Luai. Kaji Brewok ini menerima selalu welcome dengan siapapun. Nah, apalagi pembeli kan. Iya. Itu pasti ya. Itu pasti ya, saya pun juga kayak gitu. Ya, selalu welcome apalagi dengan pembeli. Yang tanya-tanya juga monggo. Sharing-sharing silakan langsung datang ke kandang. Nah, sekarang mungkin ke apa ya? Kita bahas lebih ke visi misi aja lah. Iya. Visi misi Kaji Brewok dan All City untuk kedepannya seperti apa, Mas? Kalau untuk kedepannya, kalau saya pribadi yang di bidang divisi breeding dan kontes, tetap Mas, kita menunjukkan hasil terbaik untuk Kaji Brewok. Nah, terutama sekarang kalau visi misi kita mengedepankan dengan hasil breeding kita. Ya dari dulu kan All City kan juga kayak gitu. Ketika kita berbreeding, yang kita hasilkan itu gimana, yang kita evaluasi hasil breeding kita. Tapi dan sekarang kan All City dengan warna yang berbeda, toh? Maksudnya dengan Kaji Brewok sekarang. Iya, tetap kalau secara konsep dan apapun itu tetap sama dengan kayak yang dulu Mas. Tapi sekarang kita kan harus melihat tren kambing sekarang itu kayak gimana. Ya kita evaluasi terus, dan dalam tahap ini kita juga udah belajar lama itu loh Mas. Saya pelajari tren sekarang gimana, tren alhamdulillah ya masih bisa survive sampai sekarang gitu. Ya, kalau dari Kaji Brewok sendiri mungkin kalau dari Kaji Brewok visi misi ke depan, visi misinya ya tetap menjadi yang terbaik dari evaluasi yang ada, terus kemudian bermanfaat untuk orang lain, bermanfaat untuk peternak yang lain. Ya intinya arahnya kepada manfaat lah untuk kita semuanya. Ya, seperti itu. Menjadi lebih baik tentunya. Lebih baik lah. Yang apa ya? Yang sudah dilalui menjadi evaluasi untuk menjadi lebih baik ke depannya. Ini ada enggak Mas Ajis? Ini Mas Ajis kan kalau kita sama-sama tahu teman-teman, All City ini bukan peternak yang baru datang di 2 tahun lalu, 3 tahun lalu, bahkan 5 tahun lalu. All City ini sudah ada mungkin sekitar 9 atau 10 tahun lalu Mas ya? Benar. Atau mungkin ada berapa lama mungkin? Ya kita mulai awal beternak itu sebenarnya ya udah mulai tahun 2011. Iya. Jadi ketika mengenal kontes itu ya kita mendapatkan awal-awal dulu Mureno itu ya Mas ya. Oke, di awal-awal sempat tahun kita bahas itu. Ya, di awal-awal tahun 2013. Itu Mas. Sebagai orang yang sudah punya berpengalaman dan jam terbang tinggi di bidang breeding dan kontes, mungkin ada wejangan lah. Sekarang kan kita lihat Mas, newcomer banyak, pendatang baru sekarang banyak, dan tidak tanggung-tanggung mereka berani beli kambing mahal, pasti berani spend money untuk mengeluarkan untuk perawatan. Benar. Mungkin ada wejangan atau istilahnya ya sepatah dua patah kata lah formalnya. Jadi sekarang ini kalau wejangan saya pikir ya gimana ya Mas ya, juga gak perlu lah gitu ya. Karena pemain kambing ini sekarang gini Mas, sekarang pemain kambing semuanya itu pinter-pinter, udah SDM-nya udah mulai lebih semua ya. Itu jadi orang ini berani beli kambing mahal, berani ngasih makan ini edan-edanan untuk berkompetisi, dan setiap peternak punya strategi masing-masing. Oke. Jadi kadang saya berpikir juga ya, di dunia kambing itu kita tidak perlu jadi pahlawan untuk ngasih nasihati orang yang sok gini gitu. Di dunia, karena gimana, belum tentu konsep kita yang kita sharingkan sama teman itu masuk. Di dunia kambing ini hanya satu kata, kalau wis rugi baru tobat, itu wis baru penyesalan. Jadi kalau kita kasih saran sharing sesuai pengalaman kita, belum tentu mereka itu masuk. Jadi saya itu sama mempelajari dinamika sekarang, kita nggak perlu jadi pahlawan di dunia kambing itu. Betul. Sekarang cuman
gimana konsep kita ini kita tata yang benar. Ya pembuktiannya kita kan kalau ngomongkan breeding dan seni kan ya di kontes Mas. Ya. Banyak yang ngomong bilang, oh All City ku cuman teori tok. Oke. Oh All City itu cuman gaya tok gitu-gitu Mas ya. Nah, Sekarang di pundaknya sampean bukan hanya All City loh Mas. bener. Lampau juga bukan hanya di All City. Oke, ya. Yes. Masa lampau juga tipe Ya, ya. All City. Paham. Sekarang kenyataannya data dan faktanya di lapangan kayak gimana Mas? Oke. Alhamdulillah ketika saya dimasukkan tim dan diamanai di bidang divisi kontes dan breeding di Kaji Brewok. Siapa sih yang kenal Kaji Brewok? Iya. Dan saya pembuktian ini bukan hanya di orang-orang, ini di depan beliau sendiri ini kita ngomong. Ketika orang ya juga ada jenuhnya. Ketika saya presentasi apapun, ngomongin kambing apapun, kalau kinerja saya buruk, data dan faktanya tidak bisa mengangkat nama besar Kaji Brewok, orangnya juga pasti protes sama kita gitu. Iya. Fair sih ya, benar ya? Iya, karena bagaimanapun itu kan tetap sebagai penanggung jawab. Penanggung jawab. Nah, kenapa saya itu harus bisa tanggung jawab? Jiwa kompetisi saya ini selalu keluar Mas. Itu karakter saya sebenarnya. Ya. Jadi kalau di sana itu semakin kompetitif, kontes semakin kambingnya orang bagus-bagus, kita semakin tertantang juga. Jadi kita enggak wes saono ae lah tak rumati wedhusku saiki wedhus api-api, enggak. Itu loh. Itu jiwa kompetisi saya gitu loh. Makanya kadang saya bilang juga, semakin kalian ini menghujat saya, di situ saya tidak akan berhenti berkarya. Memang ada yang menghujat? Ya, lihat aja tanya netizen itu sebenarnya. Oh gitu. Itu. Saya ini meskipun nggak pernah keluar, saya tahu Mas. Iya. Intinya itu apa sih di dunia peternakan ini? Biar teman-teman tahu semua ya Mas ya. Kita buka-bukaan aja fair ya. Oke. Ya. Intinya itu mencari pasar, saling menjatuhkan teman satu yang sama yang lainnya. Jadi kompetisinya itu nggak sehat. Bahkan kalau kambingnya itu tidak bisa bersaing, pribadinya pun diserang di dunia kambing ini. Mas, ini saya mohon maaf banget kalau saya potong. Ini nggak saya sensor apa nggak apa-apa? Nggak apa-apa, fair aja. Biar Nggak apa-apa peternak ya? ini juga tahu, gitu loh Oke. Mas. Hanya Saya satu sudah dapat kata. izin guys. Ya, jadi gini, kita fair aja Mas ya. Kita nggak mau pembodohan publik Iya, juga betul. ya Mas. Kasihan juga teman-teman. Jadi si A ngomongin ini, oh ternaknya ini. Bahwa sekarang ini kontes dibuat dalih Mas. Lek wis dapat piala satu, entah itu lokal, regional itu wis oleh piala, rata-rata jadi bakul, jadi pakar semua Mas. Oke. Gitu. Nggak salah kadang pemula, oh nama besarnya ini, Ya. oh beli kambing ke situ, das. Di lapangan sekarang yang saya menjadikan banyak yang kecewa apa enggak Mas? Ya, saya sih Saya bisa gak nyalahkan menjawab. peternaknya Ya. juga Mas, saya gak nyalahkan peternaknya. Tujuan mereka promosi. Dan itu nggak ada salahnya. Gak ada salahnya juga mereka itu. Makanya pemula sekarang itu harus punya SDM lebih. Mereka beli di si A, B loh. Saya pernah kedatangan tamu ini singkat cerita Mas. Oke. Oh belanjain dulu. Sampean nggak salah beli kambing Mas. Mereka orang-orang hebat di dunia etawa. Dia ya malang melintang di kontes. Oke. Cuman kesalahannya sampean satu. Sampean tidak pernah belajar data dan fakta di lapangan. Entah peternak itu yang punya nama besar kambingnya beli, atau yang jual beli, atau hasil breedingnya. Lah hasil breedingnya masih kita evaluasi Mas kalau kita punya SDM lebih. Iya juga. Kalau kita itu berapa tahun itu beternak 1 tahun, kalau yang keluar itu 1 bisa prestasi, apa itu disebut pejantan tangguh? Lah, saya selalu evaluasi juga Mas ketika saya breeding di Kaji Brewok. Ini saya tanya. Lah, ketika kita keluar panen itu ada 10 cempe, yang bagus 1, yang 9 ini kelasnya breeding, berarti itu konsep saya ini, ternak saya ini gagal. Wong namanya breeding dan kontes Mas. Ya. Kita beternak untuk menghasilkan kambing kontes. Kalau keluar 10 cempe itu, yang bagus 5, yang jelek 5, itu masih 50-50 hasil kerja kita itu Mas. Lah, yang ini sekarang saya godok Mas. Bukan sekedar kita sibuk nama besar juga. Nama besar tapi nggak sumbut dengan hasil kerjanya ya diguyu wong Mas. Itulah.
Makanya selalu saya ini tantangan. Ketika saya punya beli Moreno, berkali-kali saya bilang, saya punya Moreno itu faktor rezeki, Mas. Kalau rezeki nggak bisa diilmukan, Ya, Mas. nggak bisa. Walaupun kita ngasih bumbu yang sama, Nggak bisa. nggak bisa. Baja hitam faktor rezeki. Hmm. Lah, ketika saya keluar, saya gimana caranya mengeluarkan waktu itu zamannya Diego, anaknya Baja Hitam, Gogon. Saya nggak cukup, Mas, cuman breeding 2 ekor itu, Mas. Lah, kalau kita beternak ini ada 30 indukan yang cuman juara cuman 2, berarti gagal. Akhirnya saya kawinkan yang ini betina keluar ini sampai alhamdulillah, Mas. Kita mengangkat nama besar gak cukup, hanya juara itu 1 ekor, 2 ekor dari breeding kita itu gak cukup. Itu, Mas. Kalau menurut saya pribadi, Ya, ini konsep saya. Nah, Tergantung orang-orang. Makanya banyak pemula kiat-kiatnya itu nggak salah, kadang bakulnya. Semua orang itu punya metode ngiklan sendiri, propaganda sendiri-sendiri gitu. Yang harus pandai-pandainya pemula itu gitu. Mereka harus punya data dan fakta di lapangan. Itu kunci nyatanya, Mas. Sekarang kalau dia kambing beli banyak peternak ini kambing beli. Dan mulai cempe jadi, terus akhirnya juara, dalihnya ini bakul. Loh, pengalaman breedingnya dari mana, Mas? Kalau berarti, sorry saya potong. Berarti Mas Haji setuju nggak kalau ada bahasa kita membahas breeding dengan bakul itu nggak nyambung? ya gak nyambung, Mas. Sekarang kayak gini, kalau kita bakul, saya dari dulu itu nggak munafik, Mas ya. Kita beternak cari nafkah ya, Mas ya. Ya, Koyoe sih golek. cari hasil. Cari hasilnya juga gitu. Ketika saya punya, saya keluar betina indukan, hamil, tak jual kayak gitu. Lah kalau memang betina itu udah mumpuni keluar bagus, lah kenapa saya jual, Mas? Kita melahirkan betinanya itu. Lah kalau kita jual kawinan, ini saya nggak mau resiko, ini konsep saya, Mas ya. Yang lain terserah gitu loh. Ya, ini pribadinya Mas Haji. Pribadi. Lah kalau sekarang ini saya ini jual kawin yang hanya hasil yang saya cari, ketika ada 100 ekor keluar yang bagus cuma 2 di peternak, apa gak beban bagi saya, Mas? Itu. Iya juga sih. Segi bisnisnya juga itu. Kalau kita dalihnya breeding ke kontes, saya berapa simpelnya, Mas, saya beli indukan harga 4 juta, tak kawinkan jantan saya jadi 15 juta, untung saya banyak, Mas. Tapi kalau keluar jelek, apalagi sampai menjanjikan, kalau keluar bagus, nanti tak beli lagi, atau yang kalau panen tak beli lagi. Hebat sekali mereka, Mas, konsep ternaknya. Berarti enak ya, maksudnya kalau ada kayak gitu sebetulnya enak loh. Ya enak bagi peternak yang merasakan, Mas. Ya enggak, maksudnya kalau kita dengan adanya janji seperti itu enak. ya saya juga Saya nggak mau bonyok sekali, Mas. Ketika kita punya 10 mitra, tak kawinkan dengan pejantan saya yang juara, 10 indukan, 10 mitra, ada 20 cempe lahir bareng-bareng, duit sopo, Mas, kayak kulaan 20 cempe, Mas. Enggak, ini objektif aja. Misalkan Mas Ajis ada yang menawarkan, Mas, ini saya jual ke Mas Ajis, nanti kalau ada anaknya saya beli lagi 20 ekor, mau nggak? Loh, kemauan, Mas, jangankan 20, 100 ekor saya mau, Mas. Saya juga. Lah iya, saya mau saya. Pokok panen, ayo perjanjian di atas materai, panen kamu beli semua, enak, Mas. Kita nggak nyusu, perawatan kontes kayak gimana sih, Mas? Gitu. Dinamikanya kita fair. Di peternak kan banyak kan omongan-omongan tadi. Kadang yang bersangkutan iki, Mas, bodoh amat gitu loh. Sementing aku soalnya duit. Gitu, Mas. Saya sejujurnya ya, teman-teman, tidak pernah membuat program Godcast seintens ini. Dan kali ini saya bersemangat sekali karena narasumber saya semangat banget, jadi energinya katut gitu loh. Kadang gini, Mas. Kadang kita itu gini. Saya itu juga merasakan pernah jadi korban juga, Mas. Apalagi saya. Terus. Sama Mas merasakan kan, Mas. Maka dari itu saya bikin YouTube, Mas. Jadi pernah Mas sampean ini saya tanya. Ada orang beli 3 kambing di sampean, uangnya ini 2.000, 10.000, 5.000-an. Ada. Dia saking semangatnya pengen beternak. Kalau cuma dikasih angin surga, gak kasihan sampean. Iya, Mas.
itu dulu pernah ada yang beli kambing di saya 5 juta, duitnya ya macam-macam. Nah, Ngitungnya sampai capek kita. kasihan malah. nggak Mas? Iya, Mas. Kadang orang ini hanya ini Mas ya. Ketika temennya kadang ya gini loh dinamika ini saya ini susah jelasinnya Mas. Makanya sekarang ini bertambahnya waktu usia juga. Saya kan lebih cenderung diam. Yang penting kambing saya siap, saya bawa ke kontes. Yang penting sirkulasi breeding saya ini jalan. Ya. Itu. Planning-planning ke penting depan itu. jalan semua lah ya. Nah, Dengan Kaji Brewok. Nah, apalagi dengan support yang luar biasa dengan Kaji Brewok itu. Dan sekarang saya dengar-dengar gini Mas, ada proyek terbaru yang dikerjakan. Alhamdulillah lah itu yang kita bicarakan di awal tadi. Kalau kita itu niatnya baik, ya, insya Allah keberkahan itu ada. Nanti kan proyek baru ini ada beberapa proyek ini yang dijelaskan sama. Ini. Ya, monggo. Jelas no kan? Nggak apa-apa. Saya terenyuh tadi mendengar pembicaraan tadi. Oke, proyek-proyek yang ada itu memang di samping nanti kemitraan yang kita buka, misalnya gerai-gerai dan lain-lain, ada susu yang sudah kita kemas dengan teknologi terbaru, nanti rahasia ya, nanti setelah launching aja. Cuman di produk kami nanti susu ini akan launching dengan wajah baru dan tentunya dengan benefit tertentu ya. Mungkin bisa dipertimbangkan sama teman-teman untuk bisa join lah dengan kita. Dan tentunya ya kualitasnya nggak main-main. Kualitas yang kita lah ini menyangkut tentang SDM dan inovasi. Sebenarnya sudah kita trial Mas, cuman itu tadi susu sudah kita trial dengan apa yang sudah saya bicarakan dengan teknologi itu tadi saya sendiri pun merasakan dan beberapa orang juga merasakan. Alhamdulillah testimonialnya bagus sekali, hasilnya bagus sekali, rasanya juga menjual dan harganya juga ya bersaing. Insya Allah. Bersaing. Nah, ini salah satu ini yang mau launching salah satu susu kambing yang kita pasteurisasi gitu ya Mas dengan olahan skala pabrik. Jadi peternak itu ya harus punya wibawa apalagi peternak kambing Mas. Makanya di sini itu kita sibuk bikin konsep-konsep yang inovatif lebih mengarah ke industri. Jadi kadang itu kita sebagai peternak masa dinamika di masyarakat sering diremehkan orang Mas. Kenapa? Pegawaian remeh Mas ternak Mas. Yes. Ya, petani peternak. Tapi kalau kita SDM lebih ngono, kambing kita jadikan industri, siapa Mas yang meremehkan Mas? Sekarang kambing aja udah jadi industri Mas. Apalagi dengan dunia kontes kambing itu sudah mengangkat nama-nama peternak Mas. Sekarang udah nggak awam Mas, wedus kontes itu mesti larang, mahal. Loh, ini labelnya manfaatnya banyak udah Mas. Ini manfaatnya ke peternak akhirnya marwahnya ini keangkat semua karena adanya kontes. Ini nggak bisa kita pungkiri. Makanya dari situ kita tidak sibuk untuk bersaing dengan hal-hal yang nggak penting, tapi kita sibuk ya gimana caranya kita bikin konsep kambing itu dibuat industri. Dan alhamdulillahnya di Kaji Brewok ini Mas, satu, insya Allah hanya segala lini tentang kambing itu kita kerjakan. Ngapunten, mulai dari daging, alhamdulillah dengan tim yang luar biasa dia bisa settle. Terus akhirnya ke kurban. Alhamdulillah udah dijalani sama beliau 13 tahun. Kalau bilang sama saya, alhamdulillah udah settle. Terus ada ini restoran olahan daging kambing. Lah, ada breeding dan kontes. Dan ada ini project ini, susu kambing pasteurisasi. Jadi semua lini kita pegang dengan divisi tim yang beda-beda dengan tim marketing yang beda-beda, Mas. Nah, ini sistem. Jadi kambing itu ngono gimana caranya jadikan industri. Jadi industri tidak bersaing di dalam kontes dengan dinamika yang luar biasa. Nah, kita punya sistem sendiri lah, Mas. Nah, kita semakin berinovasi. Gimana skalanya ini kita bikin produksi. Jadi nggak sibuk dengan hal yang nggak berguna sama sekali gitu ya Mas Amin. Oke, siap Mas. Ini sudah azan Isya. Ini mungkin closingnya terakhir. Iya. Menurut Mas Haji sajalah, singkat aja.
3 kata untuk Kaji Brewok. Hmm. Apa? Satu, semoga Kaji Brewok ini Itu kalimat Mas. lancar. Ya. Bukan 3 kata Mas. Iya. Ya, 3 kata untuk Kaji Brewok. ya apa ya bingung aku Mas. 3 kata ya apa? Lo ya, Iya. ya hebat kek Iya. atau apa kek? Muga-muga maju. Amin. Ngono. Amin. Rezeki ini lancar berkah, panjang Amin. umur kabeh Mas. Amin. Itu. Dan selalu menjadi apa ya? Manfaat lah. Manfaat dan Manfaat, bermanfaat. iya. Sekarang dengan Bang Luai 3 kata untuk All City. Saya adu sekalian. Cedungan golek sugih bahaya gitu. All City tetap membumi. All City luar biasa. Amin amin amin. Dan tentunya All City tetap survive dan solid. Amin. Oke, kalau gitu saya terima kasih karena ini sudah azan Isya guys. Jadi kita bikin video tadi mulai sore sekarang sampai Isya. Saya terima kasih banyak sudah dijamu di sini, sudah luar biasa lah pokoknya. Mudah-mudahan selalu berkah dan selalu bermanfaat untuk umat, buat Kaji Brewok dan All City. Amin amin amin. Dan selalu sehat semua orang-orangnya dan pasukan-pasukannya. Kalau gitu saya pamit undur diri dulu teman-teman dari kandang Kaji Brewok bersama Mas Ajis dari All City juga. Semoga video ini bermanfaat. Kalau yang baik diambil, yang buruk jangan ditiru. Ya Allah alam, saya juga nggak bisa menilai itu semua. Mudah-mudahan bisa jadi ilmu yang kita konsumsi bareng-bareng. Kalau gitu saya pamit. Kalau suka video ini jangan lupa untuk di like. Kalau nggak suka kalian skip, kalian dislike juga nggak apa-apa. Jangan lupa juga untuk di share, di komen, dan di subscribe supaya nggak ketinggalan perjalanan saya dan Jenderal Tani selanjutnya. Saya pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.